prajurit termasuk Syekh Kuro dan rombongan. Oleh karena Syekh Kuro atau Maulana Hasanuddin atau Syekh Hasanuddin dimaksud menyebarkan agama Islam, Laksamana Cheng Ho mengizinkan, apalagi Cheng Ho dan Syekh Kuro sama-sama ahlul bait dalam pelayaran menuju Majapahit. Armada Cheng Ho singgah di sebuah daerah yang bernama Pura. Nah, saat di Pura inilah rombongan besar Syekh Kuro turun, sedangkan armada Cheng Ho menuju Muara Jati, Cirebon, dan beristirahat seminggu lamanya untuk kemudian melanjutkan ke Jawa Timur. Kegiatan pemerintahan dan keuangan jabatan dalam masih bawahan Pajajaran. Karena rombongan Syekh Kuro tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola pada tahun 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang, Syekh Kuro terus menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya sekarang Masjid Agung Karawang. Dalam berdakwah, ajaran Syekh Kuro mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik sendiri di sekitar Karawang. Tempat ini pula Syekh Kuro menikah dengan Ratna Sondari, putri penguasa daerah Karawang, yaitu bernama Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahannya beliau memperoleh putra yang dikenal dengan nama Syekh Ahmad, yang selanjutnya menjadi penghulu naib pertama di Karawang. Cucunya Syekh Ahmad dari putrinya Nyi Mas Kedaton bernama Mas Sanudin, yang kelak menjadi lebay di Cirebon dan memimpin Tajuk Sang Cipta Rasa pada masa pemerintahan Sunan Jati. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyai Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan santri lainnya seperti Syekh Abdullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Modafah alias Ayek Maghribi, keturunan dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Anggalarang yang pernah melarang penyebaran agama Islam di tanah Jawa, sehingga Prabu Anggalarang mengirim utusan untuk menutup kembali pesantren Syekh Kuro. Rupanya ketidaksukaan raja ini belum pupus terhadap ajaran Islam. Utusan yang datang kali ini ke tempat Syekh Kuro adalah putra mahkota kerajaan Pajajaran sendiri yang bernama Raden Pamanah Rasa, kelak bernama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang legendaris. Sesampainya di pesantren tersebut, sang putra mahkota tersebut justru hatinya tertambat oleh alunan suara yang merdu yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Dalam mengalunkan suara pengajian Al-Quran, Nyai Subang Larang bin Ki Gedeng Tapa adalah alumnus pesantren Kuro dalam Karawang, pesantren pertama di Jawa Barat yang didirikan oleh Syekh Kuro tahun 1416 Masehi. Silsilah Nyai Subang Larang sendiri masih merupakan kerabat dekat kerajaan Pajajaran, sehingga mau tidak mau penguasa Pajajaran juga merasa serba salah menyikapi adanya pesantren ini. Apalagi dalam berdakwah, pondok pesantren ini tidak melakukan kekerasan. Pendekatan dakwah pesantren adalah persuasif, damai, santun, dan cerdas. Menutup pesantren tersebut atas kehendak yang maha kuasa, Prabu Pamanah Rasa menaruh perhatian khususnya pada Nyai Subang Larang yang cantik dan merdu suaranya. Akhirnya Prabu Pamanah Rasa melamar dan ingin mempersunting Nyai Subang Larang sebagai permaisurinya. Pinangan tersebut diterima, tapi dengan syarat mas kawinnya yaitu lintang kerti jejer 100. Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat wujud untuk wirid. Pernikahan ini membuktikan jika beliau Prabu Pamanah Rasa adalah Islam. Tidak mungkin rasanya tokoh sekelas Syekh Kuro akan mudah menikahkan Nyai Subang Larang sembarangan. Kelak anak-anak yang lahir dari mereka harus menjadi raja. Semua permohonan Nyai Subang Larang disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa. Atas petunjuk Syekh Kuro, Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh seorang kakek penyamaran dari Syekh Maulana Ja'far Shiddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang kakek.
dan kakek itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang Prabu Pamanah Rasa dengan tulus dan ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah Prabu Pamanah Rasa masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Keraton Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Waktu terus berjalan, maka pada tahun 1422 pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin langsung oleh Syekh Kuro. Setelah menikah, Prabu Pamanah Rasa dan dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Siliwangi. Hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 anak, yaitu Raden Walang Sungsang 1423 Masehi, Nyai Mas Rara Santang 1426 Masehi, dan Raja Sanggara 1428 Masehi. Setelah melewati usia remaja, Raden Walang Sungsang bersama adiknya Nyimas Rara Santang pergi meninggalkan Pakuan Pajajaran dan mendapat bimbingan dari ulama besar Syekh Nur Jati Azmat Khan di perguruan Islam Gunung Jati, Cirebon. Setelah kakak beradik menunaikan ibadah haji, maka Raden Walang Sungsang menjadi Pangeran Cakrabuana dengan sebutan Mbah Kuwu Sangkan dengan beristrikan Nyai Mas Endang Gelis, Putri Pandita Ajar Sakti dan Nurwangsih. Sedangkan Nyai Mas Rara Santang waktu pergi naik haji ke Mekah diperistri oleh Abdullah Mudatin. Ada yang mengatakan Sultan Mesir. Kemungkinan besar Mesir adalah tempat belajar atau transit dakwah Syed Abdullah Mudatin, karena pada era itu tidak ada nama Syarif Abdullah dalam peta pemimpin Mesir. Sedangkan Raja Sanggara menyebarkan agama Islam di Tatar Selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang Sunan Rohmat, wafat dan dimakamkan di Godog Suci, Garut. Nyimas Rara Santang setelah menikah dengan Syed Abdullah Mudatin Sultan Campak Maulana Hud, namanya diganti menjadi Syarifah Mudaim. Dari hasil pernikahan dikaruniai 2 orang putra, masing-masing bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Abdullah Umdatuddin sendiri memiliki beberapa istri, salah satunya adalah Syarif Zainab, putri Campak binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarokandi. Dari Syarifah Zainab lahir Raden Fatah Azmat Khan Sultan Demak pertama. Artinya antara Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah adalah satu bapak beda ibu. Adapun anak ketiga dari Prabu Siliwangi yang bernama Raja Sanggara kelak bernama Kian Santang, yang salah satu keturunannya adalah Kiai Abdullah bin Nuh, ulama besar Indonesia. Kakak untuk mengikuti jejak kakak-kakak untuk menjadi pendakwah, namanya menjadi legenda di bumi Jawa Barat. Kisah cukup banyak, baik itu fakta ataupun mitos. Kian Santang terus bergerak ke arah Jawa Barat untuk mengislamkan penduduk yang masih beragama leluhur. Ayahnya sendiri, yaitu Prabu Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi, masih sering menjadi perdebatan tentang agama yang dianut. Apakah ia Islam ataupun agama leluhur? Memang pasca pernikahan beliau dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaan di mana kondisinya sangat Hinduis sentris, sehingga keberadaan beliau bisa saja dipengaruhi kembali ajaran lamanya. Apalagi intrik-intrik dalam kerajaan sangat kuat. Istri dan anak-anak Prabu Siliwangi sendiri cukup banyak dan rata-rata agama mereka adalah Hindu, sehingga boleh jadi mereka juga bisa memberikan pengaruh besar kepada keimanan beliau. Sebaliknya, ketiga anaknya yang lahir dari Nyai Subang Larang terselamatkan akidahnya karena berada pada pendidikan sang ibu yang merupakan jebolan pertama pesantren Kuro dalam Karawang. Ketiga anak beliau dari Nyai Subang Larang ini rupanya tidak kerasan di Keraton Pajajaran, dan mereka lebih memilih hidup dengan ibu dan santri-santri pesantren Kuro.
yang juga harus dikritisi. Menurut saya tidak benar jika Kian Santang mengejar-ngejar ayahnya untuk masuk Islam. Apakah memang demikian? Apakah Islam mengajarkan paksaan? Saya rasa tidak. Sebagai orang yang dididik oleh keluarga besar Wali Songo, saya pikir tidak mungkin Kian Santang memaksa ayahnya. Cerita dari mana ini? Apakah tidak malah merendahkan Kian Santang sebagai seorang pendakwah? Tidak tahu masalah keimanan Prabu Siliwangi di akhir hidupnya. Namun fakta ini menikah secara Islam memang benar karena ia menikah disaksikan oleh Syekh Kuro dan juga para santri Syekh Kuro. Dari beberapa paparan di atas mungkin pembaca sudah bisa menilai bagaimanakah sebenarnya peranan Syekh Kuro baik di Jawa Barat. Wallahu alam bisawab.